loncat dulu ya, begitu juga dengan presentasi-presentasi yang saya berikan tugas kalian per kelompok itu, saya kira, harus dengan forum yang offline gitu. Jadi, saya loncat dulu ke materi yang, bisa dibilang ini sepenuhnya teori ya. Artinya tidak ada perhitungan-perhitungan di sini, jadi kalau disampaikan secara online, itu masih memungkinkan untuk bisa diterima dengan baik, asalkan memang menyimak ya. Oke. Nah, sekarang materi berikutnya adalah kita membahas tentang surfaktan. Surfaktan ini sebenarnya kata surfaktan itu adalah singkatan dari surface active agent, ya. Ini kita bicara tentang suatu, komponen, kimia ya, secara kimia itu, dia memiliki gugus-gugus yang, membuatnya sedemikian sehingga bisa berikatan dengan larutan, yang tidak saling larut ya, immiscible, liquid gitu ya. Jadi, misalnya air dengan minyak, itu kan saya katakan kemarin berkali-kali ya bahwa air dengan minyak itu tidak saling larut ya, karena kebetulan air itu adalah larutan yang bersifat polar, sedangkan minyak itu adalah larutan yang bersifat nonpolar, ya. Pernah saya sampaikan juga bahwa kalau polar bisa larut dengan yang polar, nonpolar bisa larut dengan yang nonpolar. Kalau polar dengan nonpolar dipertemukan, maka itu tidak bisa saling larut. Ya, ini yang terjadi dengan minyak dan air ketika dipertemukan, mereka tidak saling larut karena yang satu polar, yang satunya lagi nonpolar. Di sisi lain, dalam industri perminyakan, ya ketika kita melakukan kegiatan, pengambilan minyak, pengurasan minyak, itu, media pendorong minyak untuk bisa keluar ya ke permukaan, itu adalah menggunakan air sebagai medianya. Karena memang ketersediaannya kan banyak, melimpah ya. Kita bisa ambil dari sungai, dari danau, dari laut, dan lain sebagainya. Nah, cuma permasalahannya, eee, air ini tidak larut dengan minyak ya, sehingga, ketika dia digunakan sebagai media untuk mendorong minyak itu keluar dari reservoir, ini, menjadi kendala tertentu ya, apalagi kalau memang ketemunya dengan minyak yang, apa, sangat tidak larut dengan air gitu ya, komponen yang terkandung di dalam minyaknya itu kebetulan komponen yang membuat dia sangat tidak larut dengan air. Nah, ini yang terjadi itu jadi air ketika dibuat untuk mendorong ya dia lewat begitu saja, ya tidak akan mau, atau tidak akan sanggup mendorong minyak dengan secara efisien. Sehingga, eee, komponen atau komoditas seperti surfaktan ini diperlukan, ya, untuk memanipulasi surface tension, interfacial tension antara minyak dengan air. Sedemikian sehingga interfacial tension-nya bisa dikurangi, sehingga, bisa dikatakan minyak bisa sedikit berikatan dengan air, ya. Dengan demikian kalau hal itu terjadi, maka ketika air digunakan untuk mendorong minyak, itu bisa, eee, lebih optimal untuk, mengeluarkan minyak dari reservoir. Makanya, eee, materi tentang surfaktan ini, merupakan salah satu materi yang juga cukup perlu ya, bukan cukup ya, tapi sangat perlu saya bilang untuk diketahui, bagi para mahasiswa perminyakan, ya. Jadi, selanjutnya sebentar. Ya, ini ya, sebagaimana yang pernah disampaikan di materi surface tension kemarin bahwa, apa, bidang batas yang kita bicarakan di surface tension itu adalah bidang batas yang membatasi antara fase yang satu dengan fase yang lain, ya. Sebagaimana dilihat di sini, bahwa fase satu tidak bisa bercampur ke fase 2 tidak bisa bercampur ke fase satu ya.
Ini karena adanya bidang batas yang kita kenal sebagai interfacial tension ataupun surface tension. Ya, ingat kemarin surface tension itu bedanya apa dengan interfacial tension? Surface tension itu ketika bicara suatu fasa ketika kontak dengan udara itu dikatakan surface tension. Tapi kalau fasa tersebut kontak dengan selain udara, maka dikatakan dia sebagai interfacial tension. Tapi pada hakikatnya adalah sama. Ini adalah fenomena tegangan yang membuat semacam kulit yang membatasi fasa tentu untuk tidak bercampur dengan fasa yang lain, gitu ya. Nah, interface antara beberapa fasa itu bisa macam-macam. Solid bertemu dengan vapor, solid dengan liquid, solid dengan solid, dan lain sebagainya. Nah, surface tension menentukan tendensi ya permukaan itu untuk bisa berkontak dengan permukaan yang lain. Nah, dan surface tension itu juga yang kemarin saya jelaskan mengapa bisa terjadi bentuk droplet dari liquid itu karena ada surface tension yang tinggi ya. Jadi ketika surface tension itu bisa dikurangi, maka bentuk dropletnya itu juga akan bisa menjadi pecah dan kembali menunjukkan sifat liquid pada umumnya. Dia akan menggenang, menyebar gitu ya ketika berada pada media tertentu. Ya. Jadi bisa menjadi gambaran bagi kita bahwa kalau surface tensionnya itu besar, membuat suatu liquid, ya fase liquid itu tidak mau bergabung dengan fase yang lain gitu, karena dia sibuk dengan bentuk dropletnya itu dia terkungkung untuk tidak bercampur dengan media yang lain. Kenapa bisa terbentuk droplet itu? Karena adanya surface tension. Ya, jadi kalau surface tensionnya bisa dikurangi, maka dropletnya itu bisa semakin menyebar dan akhirnya berubah menjadi sebagaimana mestinya liquid gitu ya, dia akan menggenang ya. Jadi kalau bisa digambarkan kalau surface tensinya besar ya, surface tensinya besar, maka bentuk dari liquid itu suatu cairan ini akan membentuk droplet seperti ini ya. Ini droplet. Tapi kalau dikurangi, kemudian surface tensionnya dikurangi, maka yang tadinya droplet seperti ini bisa kita rubah menjadi lebih menggenang. Ya. Ingat kemarin surface tension itu kaitannya dengan gaya kohesi. Ini kaitannya dengan kohesi. Apa kemarin kohesi? Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Jadi kalau surface tensionnya besar, maka ini juga akan menjadi besar. Ya. Menjadi berbanding lurus dengan gaya kohesi. Kalau kohesinya besar, maka dimungkinkan untuk terbentuk droplet seperti ini. Tapi kalau kita berhasil mengurangi atau menurunkan nilai surface tension, maka gaya kohesi yang membuat dia bentuk droplet ini bisa berkurang dan akhirnya dia lama-lama akan membentuk menyebar seperti ini. Ya, nah parameter seberapa besar surface tension itu bekerja di dalam suatu cairan ini dinyatakan dalam angle ya sudut kontak angle ya, kontak angle atau dinyatakan seringkali dalam peta ya. Nah, ini besarannya apa? Jadi kalau di dalam droplet yang seperti ini kontak angle-nya itu adalah ini ya, sudut ini. Garis singgung antara yang dibentuk droplet ini dengan
permukaan media yang ditempati oleh liquidnya itu. Jadi kalau yang ini, garis singgungnya mana? Ini nih garis singgungnya ya. Ini dropletnya segini. Tetanya, sorry. Tetanya adalah kurang dari 90 derajat, maka kontak angle yang ini besar. Jadi kalau bisa lebih dari 90 derajat, maka menandakan bahwa surface tension-nya akan menjadi lebih besar. Gitu ya. Bisa dipahami? Jadi kontak angle ketika dia ketika dia kurang dari 90 derajat, maka surface tension-nya besar. Kalau kontak angle-nya lebih besar ya, lebih besar daripada 90 derajat, maka dikatakan kontak angle-nya itu kecil dan cukup bisa digunakan untuk menentukan kelarutan liquid ini dengan atau baiknya kontak atau interaksi antara liquid ini dengan bidang yang ditempatinya. Ya, jadi ini kalau tetanya lebih besar daripada 90 derajat, ini dikatakan surface tension-nya kecil. Begitu. Ya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini beberapa nilai dari surface tension yang pernah saya tampilkan juga di kuliah sebelumnya ya. Di sini terlihat bahwa merkuri sebagai liquid, dia sebenarnya logam ya, logam tapi fasanya liquid yang memiliki surface tension yang paling besar. Dan surface tension yang besar itu mengakibatkan merkuri itu walaupun diletakkan dia dalam jumlah yang banyak gitu ya, diletakkan dalam suatu dataran atau suatu plat itu, dia tetap berusaha membentuk dirinya sebagai droplet. Kayak pernah saya ceritakan ya, kalau merkuri itu diletakkan di atas meja atau di atas media padat yang datar, maka dia akan membentuk droplet, bukan menggenang, dan dia berusaha atau bukan berusaha, dia tidak bisa menempel di permukaan datarannya itu. Karena saking besarnya gaya kohesi yang bekerja di dalam merkuri. Beda kalau water atau air, kita letakkan di lembaran plat gitu ya, ini dia akan menggenang. Ya karena surface tension-nya tidak sebesar merkuri. Apalagi kalau benzen ataupun etanol, ini juga dia akan lebih terspreading gitu ya, tersebar di permukaan dari eh, media yang padat tadi ya, yang datar tadi. Nah, fenomena-fenomena surface tension yang seperti itu menjadi masalah ketika kita membutuhkan kondisi di mana terjadi interaksi yang baik antara media yang satu dengan yang lain, ya fasa yang satu dengan fasa yang lain. Contohnya di perminyakan tadi yang saya ceritakan, kita perlu interaksi yang baik antara minyak dengan media pendorongnya, yaitu air. Cuma karena permasalahannya adalah keduanya merupakan liquid yang tidak saling larut, ya, immiscible, maka kita perlukan suatu cara untuk bisa memanipulasi sifat alamiahnya itu, ya. Maka digunakanlah surface active agent ya atau surfaktan ini. Jadi surfaktan ini menginterfere ya dengan kemampuannya untuk berinteraksi, membuat molekul-molekul tadi air dengan minyak itu bisa berinteraksi, saling berinteraksi, ya, dengan cara menurunkan surface tension dari si
minyak ataupun si air. Bagaimana caranya kok bisa demikian? Karena saya, ambil ringkasnya aja. Nah ini, karena surfaktan ini adalah suatu molekul yang secara garis besar dia terdiri dari 2 bagian yang penting. Yang pertama adalah, bagian head-nya, ya, yang bentuk lingkaran ini, dan yang kedua adalah bagian tail-nya, ya, yang panjang seperti ini. Jadi kalian jangan bayangkan tampilan surfaktan itu seperti ini gitu ya, punya kepala dan berekor begitu, bukan. Jadi dia sebenarnya tetap suatu, zat kimia yang punya rumus kimia, ya, seperti ini ya saya contohkan. Nah, ini 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 surfaktannya nih, ya, ini surfaktannya. Cuma saya sedang mau menjelaskan kok bisa surfaktan itu menurunkan surface tension. Gitu ya. Nah, kita berangkat dari 2 bagian penting dari surfaktan, yaitu dia mempunyai kepala dan mempunyai tail. Kenapa disebut kepala dan tail? Karena ada bagian dari surfaktan yang terdiri dari gugus yang pendek dan itu adalah bagian head, ya. Ini, bagian head dan yang panjang, nanti ada gugus di sisi yang lain dari, zat kimia itu, ada gugus yang, panjang gitu ya, maka digambarkan sebagai tail, ya. Dan sifat dari kedua gugus ini, head maupun tail ini sangat bertolak belakang. Sebentar, saya siapkan dulu ini ya lembaran barunya supaya saya bisa coret-coret. Tadi gimana? Ya, jadi, kenapa bisa demikian? Karena tadi ada gugus head dan gugus, tail ya. Kalau head, si gugusnya ini memiliki sifat polar ya. Sedangkan si tail-nya ini, dia memiliki sifat, nonpolar. Jadi dalam suatu zat kimia, ya, si surfaktan ini, ada bagian yang sifatnya polar, ada bagian yang sifatnya nonpolar, gitu ya. Karena ada 2 gugus yang berbeda yang bertolak belakang. Nah, konsekuensi dari sifat polarnya itu, dia berarti sifat hidrofilik. Dia mau larut di dalam air, ya. Sedangkan yang ini bersifat karena dia nonpolar, dia tidak mau berlarut di dalam air atau dibilang sebagai hidrofobik. Fobia itu kan ketakutan, anti gitu kan. Berarti dia anti terhadap air. Jadi dia tidak bisa larut di dalam air. Tapi dia bisa di dalam, minyak gitu ya, dikatakan sebagai lipofilik. Sedangkan ini kebalikannya, yang head itu dia bersifat lipofobik ya. Jadi 2 bagian yang bertentangan. Kenapa bisa demikian? Karena biasanya yang menempati posisi sebagai head ini, dia merupakan gugus garam atau asam atau basa, ya. Yang ada di head ini adalah gugus garam, gugus asam, atau gugus basa, ya. Apa sih gugus garam, gugus asam, gugus basa itu ya pernah saya sampaikan juga bahwa, kita perlu menghafal, ada bagian-bagian di ilmu kimia itu yang kita harus hafal. Gugus asam itu contohnya misalnya nitrat, NO3 atau sulfat, ya. Itu kan asam tuh, asam nitrat, asam sulfat, berarti itu termasuk dalam gugus asam. Ya, misalnya kalau yang asam itu gugus asam itu misalnya NO3,
SO4, PO4 gitu ya. Kalau gugus basah ya bisa berupa amonium ya, terus apalagi ya, kalau basah itu agak terbatas ya, dan lain sebagainya ya, ataupun garam misalnya ya, AgNO3 ya, atau amonium klorida gitu ya, amonium dan Cl gitu ya, itu membentuk suatu gugus, maka itu termasuk dalam gugus, garam. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini kan jumlah atomnya relatif sedikit ya, N1 dengan O-nya 3, S1 dengan O-nya 4. Ini bisa dikatakan suatu kelompok, kelompok molekul yang terdiri dari jumlah atom yang terbatas. Maka bisa kita bayangkan di dalam surfaktan ini, gugus head-nya ini pendek. Kenapa dikatakan head? Karena dia pendek, ya. Kenapa pendek? Karena yang mengisi di bagian head-nya ini adalah asam, basa, ataupun garam, maka dikatakan dia gugusnya pendek. Dibandingkan dengan tail. Tail ini, siapa yang mengisi di gugus tail ini adalah gugus yang diisi oleh hidrokarbon. Ya, hidrokarbon itu kan yang berantai panjang ya. Misalnya C6H, C6H4 apa H15O sekian gitu ya. Jadi C-nya itu bisa berantai panjang ya. Dan karena dia diisi oleh hidrokarbon, kita tahu hidrokarbon ya, ini adalah suatu senyawa kumpulan senyawa-senyawa yang nonpolar dan dia berantai panjang. Makanya dia dikatakan bagian dari gugus yang menyerupai sebagai tail atau ekor ya, ini sebagai ekor ya. Nah, head dan tail ini berada dalam satu senyawa kimia yang dikatakan sebagai surfaktan tadi. Dan karena mengandung dua gugus yang bertolak belakang, maka senyawa kimia si surfaktan ini punya kemampuan untuk larut dengan senyawa polar, sekaligus juga larut dengan senyawa nonpolar. Di mana ketika si surfaktan ini dipertemukan pada sistem yang mengandung air dengan minyak, ya, maka head-nya ini yang bersifat polar, si head-nya yang bersifat polar ini akan berikatan dengan yang polar, yaitu siapa? Air, gitu ya. Sedangkan pada saat yang bersamaan, karena di dalam sistem itu juga mengandung minyak, gitu, maka si surfaktan ini bagian tail-nya akan berikatan dengan minyak. Ya, karena apa? Minyak itu bersifat nonpolar. Tail ini sifatnya nonpolar, maka dia akan berikatan. Jadi kalau saya gambarkan ilustrasinya semampu saya ya. Sebentar. Jadi kalau saya misalnya punya punya sistem campuran air dengan minyak di mana keduanya tidak saling larut, gitu ya. Yang ini, yang bawah siapa nih? Air atau minyak nih? Air. Air ya. Di sini air, yang di sini oil. Air ini biasanya dinyatakan dalam W ya, water gitu. Karena nanti ada sistem water in oil atau oil in water. Jadi saya mulai dari sekarang aja saya katakan ini sebagai water, yang ini oil ya. Ketika saya masukkan surfaktan ke dalamnya, ya surfaktan, maka yang terjadi, ingat surfaktan tadi punya head dan punya tail. Head-nya polar, tail-nya non-polar. Ya. Maka head yang polar akan mencari media yang polar karena dia mau larutnya cuma sama polar. Maka head-nya akan menempatkan diri di
water, ya. Yang tailnya yang bersifat nonpolar tadi akan mencari media yang bersifat nonpolar, yaitu oil. Sehingga tailnya akan berikatan dengan oil, gitu. Jadi kalau nggak tahu ya di kimia, praktikum kimia enggak mungkin ya, kalau di praktikum EOR ada sih, cuma tidak terlalu terlihat secara kasat mata ya. Ketika kita punya, mmm, sistem dengan, yang mengandung tadi oil dengan water, kita tambahkan surfaktan, maka surfaktan itu terlihat akan menempatkan dirinya di interface, ya. Sesuai dengan sifat apa, sifat si zat kimia ini, dia bekerja sebagai surface active agent kan, berarti dia bekerja di interface, ya, di surface dari titik temu antara 2 fase yang berbeda, gitu ya. Ya, head-nya berikatan dengan water, tail-nya berikatan dengan oil, sesuai dengan sifat polar dan non-polarnya itu, ya. Nah, tujuan dari digunakan surfaktan, tujuan atau goal-nya, ya targetnya itu adalah membentuk emulsi. Apa itu emulsi? Emulsi yang nanti akan saya bahas di bab berikutnya. Emulsi itu adalah bentuk koloid dari cair-cair, ya. Berarti kita harus tahu koloid itu apa, ya. Koloid itu adalah campuran yang sedikit kasar dibandingkan dengan larutan. Kalau larutan kan larutan apa, campuran serba sama, ya. Jadi, solutnya itu sama sekali tidak terlihat gitu ya, saking blending-nya dengan solvennya. Itu fasa larutan. Ya, sudah dibahas di bab sebelumnya ya. Nah, kalau emulsi apa koloid, kalau koloid itu adalah, partikel solutnya itu ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan partikel solut di dalam larutan. Jadi kalau di larutan itu ukuran solut partikel solutnya itu kurang dari, 10 nanometer, maka kalau si koloid, partikelnya itu lebih besar lagi, lebih kasar lagi. Eee dan koloid itu bisa campuran antara padat dengan cair, cair dengan gas, gas dengan padat, dan lain sebagainya, sama dengan larutan, kan pernah saya bahas juga ya. Jadi campurannya bisa macam-macam. Nah, ketika koloidnya itu adalah cair, ketemu dengan cair, yang aslinya alamiahnya dia tidak bercampur, immiscible, ya, contohnya minyak dengan air tadi, dan dia membentuk sistem koloid, maka itu dikatakan sebagai emulsi. Ya, jadi kalau minyak dipertemukan dengan air, alamiahnya tidak saling larut. Tapi ketika kita berhasil memanipulasi sifat tersebut, contohnya dengan surfaktan tadi, maka air bisa membentuk butiran-butiran kecil di tengah lautan minyak. Gitu. Atau sebaliknya, minyak bisa dibikin membentuk butiran-butiran kecil di tengah atau di lautan air, gitu ya. Bisa mencampur seperti itu, ya, bercampur tapi tidak sehalus kalau larutan. Ini bisanya sampai ke fase koloid aja, ya. Jadi yang terlarut itu lebih kasar ukuran partikelnya dibandingkan dengan larutan. Contoh lain misalnya kalau kehidupan sehari-hari, santan. Santan itu kan sebenarnya campuran antara minyak dari kelapa gitu ya, dengan air kan. Kalau bikin santan itu kan kelapa diparut, kemudian dikasih air, diremas-remas, keluar santannya gitu kan. Nah, santan itu sebenarnya campuran antara air yang ditambahkan ke parutan kelapa tadi dengan minyak dari si kelapa. Dan si santan itu merupakan contoh dari emulsi. Nah, goal dari menggunakan surfaktan itu adalah membentuk emulsi, membuat oil dan water yang sifat aslinya itu tidak saling larut, itu bisa membentuk emulsi di mana entah oilnya yang masuk ke air, ke water, atau waternya yang masuk ke oil, gitu ya. Tergantung nanti menggunakan surfaktan yang mana.
begitu ya. Jadi tujuan menggunakan surfaktan itu adalah membentuk emulsi, membuat oilnya itu apa? Oilnya bisa masuk ke fase water atau kebalikannya water bisa masuk ke fase oil. Nah, kalau kita tambahkan surfaktan cuma sedikit saja, dia cuma sampai ke level atau tahapan menempatkan dirinya di interface-nya ini ya, bidang batas antara oil dengan water ya. Nah, kalau kita terus tambahkan surfaktannya ya, tambahkan terus surfaktannya, maka yang terjadi harapannya itu ya, sesuai dengan goal penggunaan surfaktan itu adalah terbentuknya ini ya, misel. Jadi ya ini miselnya itu terima aja dulu ya, ada kata baru nih, misel ya. Misel ini adalah bentuk dari atau cikal bakal terbentuknya emulsi. Jadi bisa membentuk emulsi harus diawali dengan terbentuknya misel ya. Misel. Apa itu misel? Nah, saya tambah lagi. Apa itu misel? Jadi kalau saya perbesar tadi ya, kalau ini ditambahkan surfaktan, maka ini bentuk misel. Ini eh, ada dua macam misel. Ya. Yang pertama adalah ketika head-nya itu berhasil memerangkap, ingat head itu cuma berikatan dengan apa? Senyawa yang polar apa non polar? Polar. Polar, Bu. Polar, ya, ini polar. Berarti si head-nya bisa memerangkap si air. Ya, jadi yang di dalam ini air, water, sedangkan yang di luar ini dia mengikat si minyaknya ya. Maka nanti sistem yang terbentuk adalah ada butiran-butiran air, butiran air di lautan oil. Jadi ini water. Sedangkan di tengahnya apa di laut yang melingkupi di sini adalah oil. Maka sistem yang seperti ini, emulsi yang seperti ini adalah dikatakan sebagai water in oil. Nanti kalian di reservoir, di EOR, di KFR, karakteristik fluid reservoir, ini akan sangat sering ketemu istilah ini, WO atau OW, ya, water in oil. Berarti apa emulsi yang terbentuk itu berhasil memerangkap si butiran apa air di dalam lautan oil, ya. Nah, bisa juga misal yang terjadi itu adalah yang berhasil diperangkap itu minyaknya. Jadi ini tailnya di luarannya, ini yang terperangkap dengan tail, yang berikatan dengan tail, itu adalah oil. Ya. Kalau kejadiannya seperti ini, maka emulsi yang terjadi kebalikannya. Ya. Jadi kita punya lautan air, butiran-butiran yang ada di dalam airnya ini adalah oil. Sedangkan di luarnya lautan ini adalah water. Maka sistem emulsi yang seperti ini adalah oil in water.
gitu ya. Jadi cirinya gimana? Ya kalau kemarin kan kalau kita bahas larutan, yang solvent tuh yang mana, yang solut yang mana? Solvent tuh yang banyak, solut itu yang sedikit. Jadi kalau kita bikin larutan gula, solutnya yang sedikit apa? Gulanya. Solventnya air, gitu kan? Ya seperti itu juga. Jadi yang banyak itu si kalau WO berarti oilnya yang banyak. Ya, waternya berupa butiran-butiran di tengah lautan oil. Gitu. Begitu juga kebalikannya kalau oil in water. Kalau santan, itu oil in water atau water in oil? Oil in water kan. Oil in water. Berarti yang banyak apa? Oilnya bu. Yang banyak Water. oil apa water? Ah, water. Iya kan, kita kan kalau bikin yang cowok mungkin belum pernah meras bikin Iya santan bu. ya. Kalau yang perempuan, Iya bu. tapi Pernah bu. zaman sekarang kalau malah pinteran masak cowok deh kayaknya. Ya. Chef-chef tuh malah banyaknya cowok deh. Ya kalau tapi kan belinya santan udah jadi Bu. Ya udahlah, apapun itu. Nah, jadi kalau kita bikin santan itu kelapa parut kita taruh apa kita tambahkan air gitu ya, bisa 1 ciduk lah atau ya tergantung ya kelapanya berapa. Tapi yang jelas lebih banyak dihasilkan dari santan itu adalah airnya yang memang kita tambahkan, sedangkan di dalamnya terlarut itu tadi si minyaknya itu. Oke, itu santan. Kalau ini kira-kira ya dengan bekal dengan modal pengetahuan kalian yang masih awal-awal ini ya, sebagai mahasiswa perminyakan, kalau dalam kegiatan tadi, pengurusan minyak, kira-kira nanti yang emulsi yang terbentuk goalnya itu apa? Water in oil atau oil in water? Oil in water. Oil in water. Ada pendapat yang lain? Water in oil atau oil in water? Water. Water in oil. Dibayangkan, yang mendorong siapa? Air bu. Air. Yang didorong berarti minyak ya. Nah, kita bisa berhasil mendorong sesuatu itu harus dengan tenaga yang lebih Lebih besar. besar dibanding eh, si kekuatannya si yang didorong itu, gitu kan? Berarti untuk bisa mendapatkan tenaga yang lebih besar itu dibutuhkan jumlah yang juga lebih besar. Sehingga bisa kita bayangkan bahwa air yang dibutuhkan untuk mendorong minyak harus lebih banyak dibandingkan minyak yang ada. Jadi bisa bisa kemudian disimpulkan bahwa nanti yang terbentuk ya, goal kita pakai surfaktan itu adalah terbentuknya emulsi untuk keperluan pendorongan minyak tadi apa? Terbentuknya emulsi Oil, oil in water atau water in oil. oil in water. Oil in water ya. Karena airnya banyak gitu ya untuk bisa mendorong oil. Ya, berarti nanti emulsi yang terbentuk itu juga akan membentuk oil in water. Ya. Nah, saya tadi sempat katakan, loh kapan misal yang terbentuk ini akan tipe water in oil atau oil in water, gitu ya. Itu adalah tergantung dari surfaktan yang kita gunakan, ya. Karena surfaktan itu bisa macam-macam. Ada yang dia bisanya membentuk water in oil, ada yang dia bisanya membentuk oil in water, ya. Dan itu dipengaruhi oleh suatu parameter, ya. Jadi ada 2 parameter yang penting untuk surfaktan. Sebentar.
Ini ada nggak sih di slide-nya? Ya udah saya jelaskan ini aja ya. Oke. Jadi 2 parameter yang penting untuk menentukan, penggunaan surfaktan. Yang pertama adalah yang namanya CMC atau critical micelle, eee, ya micelle concentration. Ini nggak pakai H ya, saya salah kalau pakai H mah nama orang ya. Sebentar, ini nggak pakai H. Critical missile concentration. Jadi, apa itu, CMC? CMC itu adalah konsentrasi minimum supaya bisa terbentuk misel. Kan tadi ya yang saya jelaskan tadi, apa, ketika surfaktan ditambahkan itu, tujuan membentuk surfaktan itu adalah membentuk emulsi. Emulsi bisa mulai terjadi ketika terbentuk misel, gitu ya. Nah, sebentar nih ada oh gitu, si Tovano. Tapi saya nggak ada oh alah ini ada notifikasi sebentar ya. Banyak banget yang nggak bisa masuk ya? Atau memang terlambat? Izin Bu, tadi sinyal saya hilang jadi saya baru bisa masuk Bu. Gitu. Iya. Iya, Yang lain gimana? Mulai pada keluarnya pas apa nih? Kalau saya lihat memang si Takuma sih udah masuk tadi sebelum saya mulai. Iya. Terus tadi siapa Izin lagi Bu, yang saya masuk Khail ya? Barca juga udah join tadi. Iya, Hakan udah. Terus siapa tadi ya yang kelempar siapa aja sih? Bu, Banyak izin ya? Bu, saya Raihan Noval Bu. Ada Rehan Noval, iya. Saya Tadi juga keluar pas ini, pas sebelum Ibu mulai jelasin. oh gitu ya, kelemparnya ini. Enggak, bukan kelempar Bu. Emang saya keluar sendiri mau ganti device Bu. Oh gitu. Oke, ini kalau yang ini baru Izin Bu, izin. Ini saya Tovano tadi terkeluar juga Bu. ya, nah makanya saya mau tahu kayak Hakan, Takuma, atau Vano tuh keluarnya pas apa ya? Pas penjelasan apa ya? Pas sampai mana ya? Jangan-jangan di awal. Izin Ini Bu, baru kalau saya saya baru nanti dapat. Heeh. saya tadi pas slide kedua Bu, pas di awal Bu. Oh gitu. Aduh. Kenapa saya tanya? Karena kalau ngikutin di tengah-tengah itu mungkin agak miss ya. Ngomongin apa nih Bu Reno gitu. Ya coba nanti ditanyakan dengan temannya ya. Ini kalau Hafiz saya baru lihat ini memang terlambat ini Hafiz, udah hampir 1 jam nih. Ini Arik Arik tadi udah masuk sih. Ya, lah, ya terserah Hafiz, Hafiz. Hafiz. Udahlah. Oke, saya sudah admit semuanya. Ya, saya mungkin agak slow respon kalau apa ada apa chat gitu ya, karena saya kan sibuk menjelaskan kan, jadi saya tidak memantau ada chat masuk gitu. Ini berarti tadi tangting-tangtung di HP saya ada yang WA itu ya. Oke, ya semoga bisa mengikuti yang tadi sempat terlempar. Oke, tadi sampai mana tadi? Ya, CMC ya. Ada 2 parameter yang apa, perlu diperhatikan ketika kita menggunakan surfaktan, itu adalah yang pertama CMC, critical micelle concentration. Ini adalah konsentrasi minimal supaya, kita berhasil membentuk micelles. Seperti yang saya katakan tadi, kita, kalau pakai surfaktan itu pasti goalnya untuk bikin emulsi, nggak ada yang lain, ya. Untuk bikin emulsi itu tujuan dari menggunakan surfaktan. Emulsinya bisa macam-macam ya. Nah,
tanda kita mulai berhasil membentuk emulsi itu adalah ketika terbentuknya micelles. Jadi ketika kita mau pakai surfaktan, kita harus perhatikan nilai CMC-nya. Artinya kita kalau tadi sesuai dengan pengertiannya si CMC ya, ini adalah konsentrasi minimal untuk kita menggunakan surfaktan supaya terbentuk emulsi, supaya terbentuk micelle. Jadi kalau micelle-nya nggak terbentuk, nggak jadi surfaktannya. Berarti kurang banyak gitu ya. Nah, berapa banyak yang harus digunakan, itu adalah nilai CMC-nya. Dinyatakan dalam nilai CMC. Kalau kita gunakan kurang dari nilai CMC, micelle nggak terbentuk. Micelle nggak terbentuk, emulsi nggak jadi. Gitu ya. Jadi misalnya surfaktan A, nilai CMC-nya 0,1 molar. Artinya apa? Kalau kita mau gunakan surfaktan A ini, minimal kita gunakan 0,1 molar, gitu ya, supaya nanti micelle-nya bisa terjadi, bisa terbentuk. Kalau micelle terbentuk, maka emulsi mestinya jadi, gitu ya, bisa terbentuk emulsi nih, gitu, ya. Itu parameter yang pertama. Moga-moga bisa dipahami. Yang kedua, itu adalah nilai HLB atau hidrofil, lipofil, balance. Ya. Jadi ini adalah besaran yang menggambarkan perbandingan antara berat molekul gugus hidrofil atau gugus head dengan berat molekul gugus tail-nya tadi, ya, lipofil. Nah, besaran HLB-nya ini menentukan apakah nanti surfaktan yang kita pakai ini akan membentuk WO atau akan membentuk OW, gitu ya. Nah, disitulah tadi yang salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Kita di pengurusan minyak itu mau bentuk emulsi WO, water in oil. Maka lihat nilai HLB-nya ya. Mana nilai HLB yang menunjukkan besaran yang memang surfaktan itu potensi membentuk WO. Di mana HLB-nya itu nilai HLB berkisar antara ini ya HLB ini berkisar antara range-nya ya 0 sampai 40. Ya. Nah, kalau nilai HLB-nya itu makin dekat dengan 0, maka si surfaktan itu potensi membentuk water in oil. Ya. Kalau HLB-nya makin mendekati 40, maka dia berpotensi membentuk oil in water. Gitu ya. Jadi tergantung keperluannya jadinya. Apakah kita mau pakai surfaktan itu mau membentuk oil in water atau water in oil. Jadi kalau pengurasan minyak dari reservoir, kita perlu surfaktan untuk keperluan membentuk emulsi oil in water. Berarti yang dekat-dekat dengan 40. Gitu ya. Jadi kita misalnya misalnya siapa tahu nanti ya di bagian procurement, pengadaan bahan-bahan gitu ya, ataupun alat-alat dalam kegiatan pengurasan minyak, ketika suruh belanja surfaktan, kita dihadapkan pada katalog yang daftar surfaktannya panjang banget gitu. Nah, tergantung nih, ini surfaktannya mau buat apa nih? Oh, mau buat pengurasan, itu mau ngambil minyak nih untuk IOR. Berarti kita cari nilai yang dekat-dekat dengan 40, karena itulah surfaktan yang untuk kebutuhan membentuk oil in water. Beda misalnya di bagian yang lain seperti di drilling ya, untuk lumpur pemboran itu
kalau media matnya itu, lumpurnya itu adalah oil base, minyak ya, tapi di dalamnya situ kita perlu tambahkan aditif-aditif yang sifatnya dia adalah polar, atau bisa dikatakan dia sebagai fase water, maka kita pengen antara si matnya yang oil base itu punya kemampuan melarutkan yang baik si aditif-aditifnya itu, ya. Nah, untuk bisa yang seperti itu, tercapai sistem yang seperti itu, maka kita harus bisa membentuk campuran yang baik dalam bentuk ya water in oil, ya. Karena si aditifnya itu sifatnya sebagai, media polar, mau dilarutkan ke dalam media non polar, ya kan? Berarti itu adalah water in oil. Nah, kalau kita mau gunakan surfaktan untuk sistem yang seperti itu, di drilling mud tadi ya, lumpur pemboran, maka kita perlukan surfaktan dengan nilai HLB yang dekat-dekat ke 0, yang nilainya kecil, gitu. Karena surfaktan dengan nilai HLB yang kecil itu berpotensi membentuk sistem water in oil. Ya. Jadi tergantung keperluannya. Ya, jadi kalau tadi yang santan, itu berarti HLB-nya si tapi nggak ada surfaktan ya, kita nggak bikin santan nggak pernah pakai surfaktan. Oke, yang apa lagi contoh yang lain ya? Sabun, yang sering jadi contoh penggunaan surfaktan dalam kehidupan sehari-hari kan sabun. Sabun itu kira-kira sistemnya apa tuh? Emulsi oil in water atau water in oil? Kayaknya water in oil, Bu. Water in oil. Jadi Kayaknya. siapanya yang jadi oilnya tuh siapa, yang jadi waternya tuh siapa? Gimana, Bu? Gimana, Kalau Bu? sabun, Nah. sabun. Mm-mm. Sabun itu kan salah satu media zat aktifnya adalah surfaktan. Ya coba Iya. kalau kalian baca-baca deh ingredients-nya sabun Attack atau sabun Sunlight ya, atau sabun Lux misalnya. Kalau di Lux kayaknya nggak ada ya ingredients-nya ya, yang suka ada ingredients-nya tuh zat aktifnya apa tuh di sabun cuci baju ya. Nah itu zat aktifnya adalah surfaktan. Tujuannya adalah untuk busa, membentuk busa. Nah, busa ini adalah salah satu bentuk emulsi. Itu apa nih? Contohnya apa dia bentuk emulsi apa? Water in oil atau oil in water? Oil in water, Bu. Oil in water. Sebagai oilnya siapa? Sabun. Sabun. Bukan, sabun itu emulsinya. Sabunnya, Bu. Apa? Kalau kalian perhatikan secara seksama, si sabun itu kan berbusa ya. Busa Iya. itu kan sebenarnya medianya apa? Air ya. Air, terus yang bikin efek busa tuh apa sih? Air, terus di tengah-tengahnya air ada apa yang terus terjadi busa itu? Sabun. Udara, Bu. Udara. Udara. Ya, betul. Ada udara yang terperangkap di tengah lautan air. Cuma udaranya kan banyak dan bentuknya kecil-kecil gitu ya. Akhirnya itu memberikan efek busa. Jadi di sini lautannya apa? Water. Ya. Droplet-dropletnya, butiran-butirannya adalah udara. Nah, udara ini berposisi sebagai oil. Maka emulsi di busa sabun itu adalah oil in water. Berarti surfaktan yang digunakan di sabun itu adalah dengan nilai HLB yang mendekati nilai 40. Cuma masalahnya surfaktan itu adalah chemical di mana-mana kalau suatu kegiatan industri melibatkan chemical, bahan kimia itu pasti mahal. Termasuk juga surfaktan. Surfaktan ini
dikenal sebagai salah satu variabel yang membebani biaya operasional ya ketika IOR ya, karena dikenal sangat mahal. Bahkan yang pernah saya lihat itu adalah ketika satu lapangan diberlakukan kegiatan IOR, pengurasan minyak, biaya operasionalnya itu 60%-nya itu adalah untuk belanja surfaktan. Separuh lebih ya uang yang disediakan, yang bermiliar-miliar itu digunakan untuk belanja surfaktannya. Jadi, apalagi kalau ibu kalian ya, mau belanja yang mahal itu kan pasti ini banget ya, harus teliti banget ya. Ini juga belanja surfaktan, kalian sebagai petroleum engineer harus benar-benar hati-hati. Jangan salah sasaran, maunya bikin emulsi oil and water, tapi malah beli surfaktan dengan HLB mendekati misalnya nilai 8, nilai 10 gitu kan dekat-dekat sama 0 ya. Itu salah belanja itu namanya, gitu ya. Jadi harus hati-hati dengan besaran-besaran yang dibawa oleh surfaktannya itu. Pertama nilai CMC-nya, kedua nilai HLB-nya. Ya. CMC untuk menentukan ini surfaktan yang dibutuhkan itu harus banyak atau bisa sedikit saja sudah membentuk micelle. Yang HLB-nya ini menentukan bentuk emulsi yang terjadi ini apa, WO atau OW. Ya, misalnya nih ada surfaktan A, kita ketahui CMC-nya 0,05 molar. Surfaktan B diketahui CMC-nya 0,15 molar. Mana yang mau kita beli? Kita milih yang mana? A, Bu. Kenapa? Lebih irit. Karena Lebih irit aja. ya lebih irit aja. Ya, betul. Ya, karena memang ini Tovano ini lagi ya, kelempar lagi. Tovano sama Fatkia. Ya karena pengertian CMC tadi ya, dengan surfaktan A kita menggunakan cukup 0,05 molar itu sudah terbentuk emulsi. Sedangkan kalau kita gunakan surfaktan B, CMC-nya harus kita gunakan harus minimal 0,15 molar, lebih banyak gitu ya. Itu tentu saja kita tidak preferensi kita tidak ke surfaktan B, ke A ya yang lebih sedikit kebutuhannya untuk bisa menghasilkan emulsi. Ya. Jadi soal-soal yang terkait dengan topik-topik yang teoritis seperti ini, saya tidak akan menanyakan masalah misalnya sebutkan singkatan dari CMC, singkatan dari HLB, enggak seperti itu ya. Tapi saya akan menanyakan konsep-konsep di balik topik itu gitu ya. Apa sih kebutuhan kenapa kita butuh surfaktan gitu ya. Apa yang perlu diperhatikan ketika menggunakan surfaktan gitu ya. Tujuannya tuh apa ya. Jelaskan mekanisme kerja surfaktan itu bagaimana gitu ya. Dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu yang bagi saya itu menjadi parameter untuk melihat kalian memang paham nggak tentang surfaktan, nggak sekedar hafal singkatan-singkatan. Kalau nanya singkatan mah mungkin SD kali ya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Terus kalau saya tanya, sabun, baik mau sabun mandi, sabun sabun cuci piring, sabun cuci baju, itu kan digunakan untuk membersihkan ya. Kira-kira kalian bisa menganalisa cara kerjanya gimana sih? Kok dia bisa? Jadi zat aktifnya sabun itu kan surfaktan.
Kok bisa dia membersihkan itu gimana? HLB-nya di atas mendekati 40, Bu. LB-nya mendekati 40, oke, betul. Tapi Buat gimana ceritanya kok dia bisa bersihin misalnya sabun Attack, bersihin baju yang kotor itu gimana ceritanya tuh? Dia ini, Bu, surfaktannya nangkep dari keringet manusia buat ditaruh Mhm. di mesin cuci biar bisa dibawa. Oke, ya kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau saya sedikit cerita ya konsep kerjanya surfaktan tuh gimana sih? Sebentar. Hmm. Misalnya nih, ada baju nih sabun, kita ngomongin sabun cuci baju ya. Terserah deh kalian membayangkannya entah Rinso, Attack dan lain sebagainya ya. Ini baju kita habis main bola nih kalian nih. Terus ada kotoran noda. Kotoran noda entah tanah atau apa ya kalau namanya main bola kan. Nah, ini kalau kita perbesar ya. Ini sebenarnya dan tentu berkeringat kan badan kalian ya. Ini berarti kalau tanah kering, ya kalian bayangkan baju kena tanah kering, benar-benar kering ya, itu kira-kira gampang nggak dibersihkan? Tidak, Bu. Tinggal dikibas-kibas aja bahkan hilang kan? Atau disiram air sebentar juga hilang. Gitu. Yang bikin noda itu sulit hilang, itu sebenarnya adalah minyak. Ya. Dan minyak itu bisa dihasilkan dari macam-macam, entah dari udara gitu ya, udara yang kotor atau dari keringat kita. Jadi kalau ada noda di baju kita itu sulit untuk dibersihkan, itu bisa jadi permasalahan utamanya adalah ini terselimuti si tanahnya tadi, ini terselimuti oleh minyak di sini. Ini minyaknya nih, gitu. Nah, terus kerja surfaktannya gimana di sabun itu ya? Kan biasanya kalau kalian anak sekarang suka nyuci baju pakai tangan nggak? Enggak ya, tinggal cemplungin ke mesin cuci kan? Tapi kerjanya sebenarnya sama aja ya. Cuma sebenarnya lebih efektif kalau kita melewati fase atau tahapan soaking atau merendam. Kenapa? Itu adalah memberikan kesempatan rendam itu kan merendam itu adalah memasukkan baju yang kotor itu ke dalam air yang sudah dilarutkan sabun. Artinya di dalamnya itu sudah ada surfaktan airnya itu, ya. Nah, baju yang dimasukkan ke dalam air yang sudah mengandung surfaktan itu, kemudian direndam, didiamkan, itu memberi kesempatan surfaktan untuk bekerja. Bekerjanya gimana? Ingat, surfaktan itu punya head dan tail. Punya head dan tail, ya. Kalau tadi yang, baju noda, bernoda tadi dengan keringat yang jadi nodanya itu diselimuti oleh minyak, kita kucek-kucek dengan air biasa tanpa surfaktan, nggak berhasil. Karena minyak nggak larut dengan air, ya. Jadi kita kontakkan air dengan si noda minyak ini nggak ngaruh gitu ya, karena minyaknya nggak bergerak ini, nggak berpengaruh, tidak terpengaruh oleh air. Beda kalau kita tambahkan surfaktan, si tail-nya ini, ya bagian tail-nya ini akan berikatan dengan minyak, gitu. Head-nya yang bersifat polar, ini akan berikatan dengan air, yang medianya tadi, bahan yang rendaman tadi ya, air rendaman itu. Jadi head-nya berikatan dengan si airnya, sedangkan tail-nya yang dari surfaktan tadi berikatan dengan minyak. Sehingga apa? Sudah mulai terikat kan? Ada kontak, ada interaksi yang baik antara minyak dengan air yang aslinya tidak mau bertemu ini, gitu kan? Jadi ketika ikatan itu sudah terjadi, maka kita kucek sedikit saja, itu si minyaknya ini bisa disingkirkan dari
kotoran ini. Jadi begitu minyaknya terlepas, terkupas gitulah istilahnya ya, maka noda yang sudah tidak ada minyaknya ini lebih mudah untuk dihilangkan. Makanya kalau kalian perhatikan kerjanya mesin cuci, pernah mikir nggak sih, kok bisa cuma digoyang-goyang, diputer kanan, puter kiri ya, kalau top loading atau kalau di front loading kan cuma dibanting, banting-banting gitu. Bandingkan dengan cara kerja orang zaman dulu yang nguceknya tuh sampai, keringetan gitu ya, bener-bener disikat, di apa gitu, atau kok bisa gitu ya, itu benar-benar tergantung pada kualitas surfaktannya. Apakah surfaktannya itu cukup sukses untuk mengikat minyak dengan air, gitu ya. Nah, jadi kalau surfaktannya si sabun misalnya sabun apa nih, sabun yang dikenal efektif membersihkan dengan sabun yang murah-murah gitu ya misalnya ya, itu kok nggak sebersih itu, berarti kualitas surfaktannya yang berbeda gitu, kemampuan atau kecepatan dia mengikat minyak dengan airnya itu, tidak sebaik dibandingkan dengan sabun yang lebih bagus tadi, yang lebih mahal. Dan satu lagi, sebenarnya, kalau bicara sabun itu ya, selera orang Indonesia itu kan kalau yang sabunnya, yang busanya banyak kan ya, yang melimpah ya, kan sampai ada iklan yang sampai ada, kata-kata, "Kini dengan busa yang lebih melimpah," gitu kan. Ya itu sebenarnya kerja busanya tuh apa? Nggak ada sebenarnya, karena tadi ingat, busa itu apa? Emulsi campuran antara air dengan udara. Efeknya apa untuk pembersihan, apa tujuan kita nyuci, membersihkan kotoran? Nggak ada, ya. Sebenarnya surfaktan surfaktan yang kita butuhkan adalah yang bisa mengikat minyak di kotoran itu. Jadi busa yang lebih itu hanya untuk membentuk sugesti aja. Oh, kalau busanya banyak, selera pasar ya. Nanti kalau kalian sudah masuk ke dunia nyata, ke dunia industri, hal yang perlu diperhitungkan juga selera pasar, gitu ya. Kalau senangnya yang busanya banyak, ya udah pakai tambahkan surfaktan lain yang memberikan efek pelarutan udara ke dalam air, ya supaya efek busanya banyak. Jadi kalau kalian pernah coba sabun-sabun yang mahal, itu malah biasanya busanya sedikit sekali, ya. Jadi yang mereka pentingkan, si produsen pentingkan itu adalah kualitas surfaktan untuk bersihin minyaknya itu. Dan sebenarnya memberi kesempatan surfaktan bekerja itu adalah tahapan yang penting gitu ya. Ngerendam itu penting kalau di cucian. Di kegiatan pengurusan minyak itu juga dilakukan. Jadi kita injeksi surfaktan, nggak langsung didorong, ujuk-ujuk langsung didorong, enggak. Jadi kita injekkan surfaktan dulu ke dalam reservoir, tunggu beberapa hari, karena itu memberikan kesempatan surfaktan mengikat si si minyaknya, gitu. Nanti setelah terjadi ikatan yang kuat ya, tentu dengan studi laboratorium lah, ini bagian HRD-nya gimana nih gitu ya, bahwa oh ternyata surfaktan ini kerjanya dia mengikat dengan baik itu setelah sekian jam gitu ya. Itu berdasarkan, penelitian itu dulu gitu ya, baru diterapkan di lapangan. Ya jadi, setelah di-shocking itu ya, nanti kalau kalian coba baca-baca tahapan di POR-nya itu, ya pasti ada bagian shocking-nya itu, merendam supaya terjadi interaksi yang baik. Kalau sudah terjadi, kita dorong minyak dengan air, itu akan lebih mudah. Efisiensi pengurasan minyaknya itu akan lebih baik. Ya, contohnya itu mesin cuci cuma muter kanan, muter kiri gitu ya. Bisa bersih ya kalau sabunnya bagus, surfaktannya bagus kerjanya. Begitu. Ya, jadi tidak hanya di bagian-bagian yang remeh-temeh seperti kegiatan rumah tangga saja ya, ternyata surfaktan pun juga digunakan di apa dunia industri. Sampai sini ada pertanyaan? Permisi Bu, mau nanya Bu. Ya. Maaf Bu, Lingga kan masih
awamnya ya Bu, perihal IOR. Mhm. Nah, misalkan nih Bu, minyak tuh berat, berarti kan biasanya pakai steam ya Bu ya. Mhm. Nah ternyata di situ tuh di reservoirnya tuh oil wet juga Bu. Nah Apa? misalkan oil wet yang Apa, Liga? batuannya tuh oil wet Oh, sifatnya. oil wet, ya, oke. Mhm. Nah berarti kan minyaknya nempel tuh ke batuan, ya kan? Mhm. Mhm. Nah bisa kan kalau Susah misalkan oil wet kan dilepaskan dari pakai batuan, ya. surfaktan ya Bu. Ya Bu? Mhm. Nah Ya, maksudnya misalkan kalau oil wet itu, ya mungkin bagi yang baru semester 2 agak susah, Lingga. Jadi batuan itu, anak-anak yang lain, batuan itu ada yang sifatnya oil wet, wet basah gitu ya. Jadi dia batuannya tuh lebih senang dikontakkan dengan minyak dibandingkan dengan air. Jadi resikonya adalah oilnya susah untuk dilepas dari batuan gitu ya kalau oil wet. Ada juga yang sifatnya water wet. Nah, ini yang ditanyakan Lingga, nah, minyaknya kental, asapnya tuh kental ternyata terus batuannya juga itunya oil wet. Nah oil wet. misalkan di Hmm. surfaktan ditambah sama steam itu gimana tuh Bu? Ataukah udah ada atau gimana tuh Bu? Lingga masih awam soalnya perihal apa EOR belum terlalu mendalam gitu. Nggak, kamu masih bakal ngambil EOR? Hmm, untuk skripsi sih Lingga kayaknya tergantung lapangan sih Bu. Jadi gimana rezekinya nanti lapangan di mana. Jadi Lingga ngikutin. Nggak, Cuman tapi Lingga udah penasaran udah aja gitu ngambil sama EOR. mata kuliah EOR belum? Udah Bu. Nah, itu dibahas nggak? Nah itu lupa lagi Bu. Soalnya Lingga tuh EOR-nya tuh udah lama tuh Bu. Udah Oh gitu. dikonversi dulu. Iya jadi biar nge-refresh juga gitu. Soalnya Ya, Lingga ya, agak penasaran juga ini. ya. Jadi apa? Ya sebenarnya kita ketika menginjeksikan fluida, zat alir itu untuk mendorong minyak, itu nggak langsung injek aja begitu saja, tidak. Tapi salah satu tahapan yang perlu dilewati di awal-awal itu adalah preparation-nya gitu. Jadi mengkondisikan batuan reservoirnya itu juga siap untuk kita perlakukan IOR. Ya. Contohnya tadi seperti yang ditanyakan Lingga adalah kalau batuan reservoirnya itu sifatnya oil wet. Jadi batuannya tuh dia lebih senang ditempelin minyak daripada air. Nah ini repot ini, padahal kita mau ngambil minyaknya gitu, tapi minyaknya tarik banget ya sama si batuannya itu. Gimana caranya? Itu adalah salah satu yang saya ketahui, ya semestinya itu didapatkan di IOR juga ya, bagaimana memanipulasi sifat batuan juga ya, itu adalah dengan mengkondisikan batuannya. Yaitu salah satunya dengan cara pertama sebelum tadi steam-nya lewat atau si surfaktannya lewat gitu, pertama mengkondisikan permukaan batuan dengan zat kimia yang lain ya, alkalin ya. Jadi ada tindakan seperti alkalin ASP, alkalin surfaktan polimer. Jadi pertama kita injek dulu dengan larutan yang mengandung alkalin. Nah, apa ya istilahnya, efek yang bisa didapatkan ketika kita menginjekkan alkalin ke dalam reservoir itu adalah mengkondisikan permukaan si batuannya. Jadi istilahnya kita bilas dulu nih, kita bilas dengan larutan alkalin. Harapannya adalah permukaan batuannya itu sifat ke-oil wet-annya itu akan berkurang. Ya, karena bisa berikatan kuat banget gitu ya, kok bisa ada oil wet ya, gitu. Itu sebenarnya kalau secara mikronya, itu nanti sebenarnya di petrofisik ya, di geofisik itu akan dipelajari bahwa batuan itu permukaannya itu ada muatan macam-macam, ya, muatan positif, negatif, ya. Nah, ini bisa kita rubah kalau kita kontakkan dengan media lain yang muatannya lawan dari itu. Jadi kalau misalnya oil wet-nya itu karena dia bersifat sangat asam, gitu ya, kita bilas dengan alkalin itu bisa bersifat basah, misalnya. Nah, dengan digelontorkan dengan media yang basah, harapannya sifat asamnya berkurang. Jadi sifat oil wet-nya itu juga akan berkurang. Dengan demikian, kalau oil wet-nya berkurang, perlakuan berikutnya yang pakai surfaktan kah atau pakai
STEAM kah, itu juga akan lebih optimal ya ketika kita lakukan. Jadi jangan bayangkan kita mau nginjek pakai surfaktan nih, langsung aja injek, enggak, ya tidak sederhana nyuci baju ya. Kita kondisikan dulu tadi ya batuannya, kita kondisikan fluidanya, kita kondisikan suhunya mungkin atau tekanannya walaupun tidak sesederhana itu ya, reservoir kan gede ya, kita mengkondisikan tekanan atau suhu juga sulit. Ya paling media-media yang ada di dalam reservoir itu kita kondisikan supaya cocok dengan kelakuan yang akan kita berikan berikutnya. Ya, jadi mungkin atau semestinya ya, Lingga udah ngambil sebenarnya EOR, itu dibahas juga gitu di geofisik ada nggak sih mata kuliahnya geofisik? Di semester berikutnya ada nggak sih ya geofisika gitu ada nggak ya? Petrofisik ya kayaknya adanya ya. Ada Bu, petrofisik Bu. Iya, tapi saya nggak tahu itu termasuk batuannya atau tidak. Atau di KBR nanti ya, karakteristik batuan reservoir itu. Pasti dibahas ya, sifat-sifat batuan tuh gimana sih, terus kita memanipulasi sifat batuan itu gimana caranya, itu akan lebih dalam dibahas di situ pastinya. Tuh, ya ini yang saya jawab itu, ini adalah sebatas yang saya ketahui ya. Saya nggak berani juga masuk lebih jauh ke ranah yang saya nggak tahu gitu. Tapi saya pernah membaca jurnal yang membahas tentang itu tadi ya, ASP tadi, alkalin, surfaktan, polimer. Jadi pertama gelontorkan dulu alkalin, larutan alkalin, kemudian kita injek dengan surfaktan, kemudian berikutnya kita injek dengan polimer, karena polimer itu sifatnya kan berat ya, kental, maka dia berat, sehingga harapannya efek sweepingnya, efek penyapuannya itu akan lebih efektif kalau pakai surfaktan. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke Bu, makasih Bu. Udah nge-refresh. Ya. Oh, berarti mestinya pernah dibahas ya? Udah Bu, ini Lingga lupa-lupa ingat aja Bu. Oke. Ya, Oke Bu, makasih Bu. ya. Ada yang lain? Ya. Mungkin ini mengingat minggu ini saya yang offline itu cuma di kelas kimia malahan ya, waktu Selasa itu. Ya saya sampaikan juga ini bahwa minggu depan dan minggu depannya lagi, jadi 2 minggu ke depan itu saya kemungkinan besar akan mengadakan perkuliahan baik kelas kimia maupun kelas kimia fisik itu secara online ya, karena kondisi saya sedang menghadapi persiapan dan juga menjalani ya ujian di studi saya di Pascasarjana, jadi tidak memungkinkan saya untuk bisa mengajar secara offline. Jadi kemungkinan untuk kelas kimia fisik akan selalu saya adakan tiap Rabu malam. Jadi 2 kali lagi ya yang online, sedangkan kimia dasar sepertinya saya akan adakan di Sabtu ya. Di Sabtu, entah Sabtu sore kah, kalau kalian ada kuliah di siang atau pagi, mungkin di sore atau Sabtu malam. Tapi saya nggak tahu nih kalau Sabtu malam ada acara ya kalian ya? Ya terserah nanti gimana diskusinya di kelas kimia ya. Oke, untuk menjadi perhatian, jadi 2 minggu ke depan saya akan adakan secara online. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, seperti biasa saya minta untuk kalian ini on cam.